Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Mas Rian Febrianto dengan NPM 102222045 dari kelas A Prodi Akuntansi Universitas Digital Teknologi Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi keuangan yang sering disingkat sebagai fintech, yaitu mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan. Perusahaan fintech memanfaatkan perangkat lunak dan algoritma untuk mengotomisasi atau menyederhanakan dan meningkatkan berbagai proses dan layanan keuangan. Ini bisa berkisar dari tugas sederhana seperti pembayaran online dan alat anggaran hingga aktivitas yang lebih kompleks seperti perdagangan algoritmik dan transaksi berbasis blockchain. Fintech telah menggunakan layanan keuangan tradisional dalam banyak hal, menawarkan konsumen dan bisnis alternatif yang lebih nyaman, efisien, dan seringkali lebih murah dibandingkan dengan lembaga keuangan dan perbankan tradisional. Beberapa contoh umum dari fintech meliputi platform pinjaman peer-to-peer, robo-advisor untuk manajemen investasi, aplikasi pembayaran seluler dan bank digital. Munculnya fintech juga lebih mendorong inovasi di bidang seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, analisis data besar, dan teknologi blockchain, memungkinkan solusi baru terhadap tantangan keuangan dan memperluas akses ke layanan keuangan bagi populasi yang kurang dilayani. Secara keseluruhan, fintech telah merevolusi industri keuangan, menyebabkan peningkatan persaingan, pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan inklusi keuangan yang lebih besar. Transformasi digital dalam sektor keuangan memiliki beberapa kepentingan yang sangat signifikan. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi. Pada dasar ini, transformasi digital memungkinkan proses otomisasi dan penggunaan teknologi untuk mengelola tugas-tugas yang sebelumnya memakan waktu. Ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana, pemrosesan transaksi, dan administrasi secara keseluruhan. Yang kedua ada peningkatan aksesibilitas. Dengan adopsi teknologi, layanan keuangan dapat diakses dengan lebih mudah oleh lebih banyak orang. Misalnya layanan perbankan digital memungkinkan individu untuk mengakses rekening mereka, melakukan transaksi, dan mengelola keuangan mereka tanpa harus datang ke kantor bank fisik. Yang ketiga ada inovasi publik dan layanan. Transformasi digital mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Contohnya termasuk aplikasi pembayaran seluler, platform investasi online, dan layanan keuangan berbasis blockchain. Inovasi semacam ini memungkinkan penyesuaian dengan referensi konsumen dan kebutuhan pasar yang berkembang. Yang keempat ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Teknologi memungkinkan penyedia layanan keuangan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan solusi seperti layanan 24/7 atau 24 jam per 7 hari, antarmuka, pengguna yang ramah, dan personalisasi berdasarkan data. Pelanggan merasa lebih puas dan terhubung dengan penyedia layanan keuangan. Yang kelima ada peningkatan keamanan. Transformasi digital memungkinkan pengembangan sistem keamanan yang lebih canggih untuk melindungi data keuangan dan informasi pribadi. Teknologi seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan deteksi kecurangan menggunakan kecerdasan buatan dapat membantu mengurangi risiko keamanan dalam transaksi keuangan. Yang keenam ada penyedia layanan finansial inklusif. Dengan menggunakan teknologi, sektor keuangan dapat menyediakan layanan kepada mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Ini termasuk orang-orang di daerah pedesaan, kelompok ekonomi berpendapat rendah, dan mereka yang tidak memiliki akses ke infrastruktur perbankan tradisional. Dengan demikian, transformasi digital dalam sektor keuangan tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan keuangan, tetapi juga bagi konsumen, perekonomian secara keseluruhan, dan inklusi keuangan. Hal ini memperkuat kebutuhan akan terus-menerusnya inovasi dan adopsi teknologi dalam industri keuangan. Untuk berikutnya ada inovasi dalam fintech telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan keuangan. Berikut adalah beberapa contoh inovasi fintech yang mempengaruhi industri keuangan. Yang pertama ada pembayaran digital. Aplikasi pembayaran digital seperti PayPal, Venmo, dan Cash Application telah mengubah cara kita melakukan pembayaran.
Mereka memungkinkan pengguna untuk mentransfer uang secara instan, melakukan pembelian online, dan bahkan mengirim uang kepada teman atau keluarga tanpa perlu menggunakan uang tunai. Yang kedua ada peer-to-peer lending. Platform peer-to-peer lending seperti Lending Club, Prosper, dan Funding Cycle memungkinkan individu untuk meminjam dan meminjamkan uang satu sama lain secara langsung, menghilangkan perantara seperti bank tradisional. Ini memberikan akses ke modal bagi individu dan bisnis yang mungkin sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. Yang ketiga ada robo-advisor. Robo-advisor seperti Betterment, Wealthfront, dan Robinhood menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan untuk memberikan layanan manajemen investasi otomatis. Mereka memungkinkan investor untuk membuat portofolio investasi yang terdiversifikasi dengan biaya yang lebih rendah daripada manajer investasi tradisional. Yang keempat ada blockchain dan cryptocurrency. Teknologi blockchain telah memungkinkan perkembangan cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan banyak lainnya. Cryptocurrency menawarkan alternatif untuk mata uang fiat dan memungkinkan mentransfer nilai secara global tanpa keterlibatan lembaga keuangan tradisional. Selain itu, teknologi blockchain juga digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk manajemen rantai pasokan dan voting elektronik. Yang kelima ada insurtech. Inovasi dalam insurtech telah mengubah industri asuransi dengan cara seperti penilaian risiko berbasis data, pemasaran digital, dan klaim yang diproses secara otomatis seperti Lemonade, Oscar, dan Root Insurance, menawarkan solusi asuransi yang lebih cepat, transparan, dan terjangkau bagi konsumen. Inovasi-inovasi ini dan banyak lainnya terus mengubah langkap keuangan global, meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan pengalaman penggunaan dalam pengelolaan keuangan mereka. Berikut ada 3 kekuatan pendorong utama di balik pertumbuhan dan perkembangan fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teknologi. Teknologi menjadi kekuatan pendorong utama di belakang pertumbuhan fintech. Kemajuan dalam teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, analisis data, teknologi cloud, dan blockchain telah mengubah cara bisnis keuangan dijalankan. Teknologi ini memungkinkan penciptaan solusi yang lebih efisien, inovatif, dan terjangkau dalam menyediakan layanan keuangan kepada konsumen dan bisnis. Misalnya, penggunaan teknologi blockchain memungkinkan transaksi keuangan yang lebih aman dan transparan, sementara kecerdasan buatan dapat digunakan untuk analisis risiko dan penyesuaian portofolio investasi. Yang kedua ada perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang berubah juga menjadi kekuatan pendorong penting bagi dibalik pertumbuhan fintech. Semakin banyak orang yang mengandalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka, seperti pembayaran digital, perbankan online, dan investasi otomatis. Konsumen yang semakin memilih untuk menghindari transaksi tunai dan mengadopsi teknologi keuangan memicu permintaan terhadap layanan fintech dan inovasi yang mudah digunakan. Dan terakhir ada regulasi yang berubah. Perubahan dalam regulasi keuangan juga menjadi faktor pendorong penting di balik pertumbuhan fintech. Regulasi yang lebih fleksibel dan mendukung inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi fintech dengan memungkinkan lebih banyak perusahaan untuk masuk ke pasar dan mengembangkan solusi baru. Di sisi lain, tantangan regulasi yang berbeda di berbagai yurisdiksi dapat mempengaruhi model bisnis dan pertumbuhan perusahaan fintech. Misalnya, regulasi yang ketat dalam hal keamanan data dan privasi dapat mengarah pada inovasi yang lebih baik dalam perlindungan data dan keamanan transaksi keuangan. Ketiga faktor ini saling terkait dan saling mempengaruhi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi dalam industri fintech. Fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh berbagai faktor seperti penetrasi internet yang tinggi, adopsi teknologi yang cepat, pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan dukungan dari pemerintah. Berikut adalah beberapa aspek penting fintech di Indonesia. Yang pertama ada pembayaran digital. Salah satu area utama dalam fintech di Indonesia adalah pembayaran digital. Aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, dan Dana menjadi populer di kalangan konsumen, memungkinkan mereka untuk melakukan pembayaran tagihan, transfer uang, pembelian online, dan transaksi lainnya dengan mudah melalui ponsel mereka. Ini telah membawa kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia yang semakin mengandalkan teknologi untuk kegiatan keuangan sehari-hari. Yang kedua ada P2P lending. Layanan pinjaman peer-to-peer lending juga berkembang pesat di Indonesia. Platform seperti Coinworks,
Investri dan Modalku memungkinkan individu dan usaha kecil menengah atau UKM untuk mendapatkan akses ke modal tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Ini memberikan solusi bagi banyak orang yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Yang ketiga, investasi digital. Fintech juga memainkan peran penting dalam memperluas akses ke pasar modal bagi masyarakat Indonesia. Aplikasi seperti Ajaib, Stockbit, dan Bibit menawarkan aplikasi investasi yang mudah diakses dan terjangkau, serta pendidikan investasi bagi investor pemula. Ini membantu meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran investasi di kalangan penduduk Indonesia. Yang keempat, ada perbankan digital. Bank digital juga semakin populer di Indonesia. Perusahaan seperti Genius dari Bank BTPN dan Tomorrow dari UAB Indonesia menawarkan layanan perbankan sepenuhnya digital yang memungkinkan nasabah juga membuka rekening, mengatur anggaran, dan melakukan transaksi. Juga melakukan investasi tanpa harus datang ke cabang fisik bank. Yang kelima, ada regulasi dan dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia menyadari potensi besar dari industri fintech dan telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung perkembangan regulasi yang lebih fleksibel. Telah diperkenalkan untuk memfasilitasi pertumbuhan fintech, sementara inisiatif seperti sandbox regulatori memungkinkan perusahaan fintech untuk menguji inovasi mereka dalam lingkungan yang terkendali. Secara keseluruhan, fintech telah membawa transformasi signifikan dalam cara orang Indonesia mengelola keuangan mereka, memperluas akses ke layanan keuangan, dan mendorong inklusi keuangan di seluruh negeri. Meskipun masih ada tantangan seperti regulasi yang kompleks dan persaingan yang ketat, prospek industri fintech di Indonesia tetap cerah dengan potensi pertumbuhan yang besar di masa mendatang. Berikutnya ada proses bisnis digital payment melibatkan beberapa langkah yang melibatkan perantara teknologi untuk melakukan pembayaran secara elektronik. Berikut adalah rangkaian umum dari proses digital payment. Yang pertama ada inisiasi pembayaran, yaitu proses dimulai ketika pembeli memilih untuk melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran digital, misalnya dengan menggunakan aplikasi pembayaran atau platform e-commerce. Yang kedua ada pengumpulan informasi pembayaran. Pada hal ini, pembeli kemudian memberikan informasi yang diperlukan untuk pembayaran, seperti jumlah pembayaran, rincian kartu kredit atau rekening bank, atau data pembayaran lainnya. Dan yang ketiga ada autentikasi pembayaran. Setelah informasi pembayaran diberikan, sistem akan mengautentikasi pembayaran tersebut. Ini dapat melibatkan proses autentikasi dua faktor seperti penggunaan kode OTP atau one time password atau autentikasi biometrik untuk memastikan keamanan transaksi. Berikutnya ada otorisasi pembayaran. Setelah autentikasi, sistem akan mengirimkan permintaan otorisasi ke penyedia layanan pembayaran seperti bank atau gateway pembayaran. Penyedia layanan pembayaran kemudian memverifikasi keabsahan dan ketersediaan dana untuk transaksi tersebut. Yang kelima ada pengolahan pembayaran. Setelah otorisasi diterima, pembayaran akan diproses dalam beberapa kasus. Proses ini dapat melibatkan pengolahan transaksi secara real time. Sementara dalam kasus lain, pembayaran mungkin memerlukan waktu beberapa hari untuk diproses sepenuhnya. Yang keenam, ada konfirmasi pembayaran. Setelah pembayaran diproses, pembeli dan penjual menerima konfirmasi pembayaran. Pembeli mungkin menerima pemberitahuan bahwa pembayaran telah berhasil, sementara penjual menerima konfirmasi bahwa pembayaran telah diterima. Selanjutnya, ada rekonsiliasi dan pelaporan. Setelah pembayaran selesai, sistem akan merekonsiliasi transaksi dan menghasilkan laporan pembayaran. Ini membantu dalam pelacakan dan manajemen keuangan, serta pelaporan pajak dan audit. Berikutnya ada pemrosesan data. Data dari pembeli akan diproses dan diteruskan ke penjual atau ke pihak yang berwenang sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Berikutnya penyelesaian transaksi. Transaksi dianggap selesai setelah pembayaran diterima oleh penerima dan semua langkah transaksi telah diselesaikan. Proses bisnis digital payment ini dapat bervariasi tergantung pada metode pembayaran yang digunakan, jenis transaksi, dan kebijakan serta prosedur yang diterapkan oleh penyedia layanan pembayaran yang terlibat. Dan berikut ada beberapa potensi kerawanan yang harus diperhatikan dalam proses bisnis digital payment. Berikut beberapa di antaranya, yaitu penyalahan informasi pribadi,
ada serangan malware, serangan phishing, serangan man in the middle, kesalahan sistem dan teknis, serangan DDoS, kerentanan pada aplikasi dan platform, kerentanan pada infrastruktur cloud. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi penyedia layanan pembayaran dan pengguna untuk mengimplementasikan praktik keamanan yang ketat, seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, pemantauan keamanan 100 menerus, dan pendidikan pengguna tentang ancaman keamanan cyber. Berikutnya ada fintech telah memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Berikut beberapa dampak utama dari fintech, yaitu ada peningkatan akses keuangan, efisiensi dan inovasi, peningkatan inklusi keuangan, inovasi bisnis, perubahan dalam perilaku konsumen, tantangan dan regulasi baru. Secara keseluruhan, dampak fintech telah mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan, memberikan lebih banyak pilihan, kenyamanan bagi konsumen, sementara juga menciptakan peluang baru dan tantangan bagi industri keuangan. Fintech di era revolusi industri 4.0 mengalami perkembangan yang signifikan karena didorong oleh kemajuan teknologi digital. Berikut adalah beberapa cara di mana fintech berkembang dalam konteks era revolusi industri 4.0. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi canggih. Fintech di era revolusi industri 4.0 memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, pembelajaran mesin atau machine learning, analitik data besar atau big analytics, dan teknologi blockchain. Ini memungkinkan pencipta solusi keuangan yang lebih cerdas, efisiensi, dan terhubung. Yang kedua ada peningkatan layanan keuangan digital, ada peningkatan keamanan dan privasi. Meskipun ada risiko keamanan dalam lingkungan digital, fintech di era industri 4.0 juga berfokus pada peningkatan keamanan dan privasi data. Pengguna teknologi seperti enkripsi data atau autentikasi dua faktor dan biometrik membantu melindungi informasi keuangan pengguna dari serangan cyber. Yang keempat ada inovasi dalam pembayaran data dan transaksi. Era revolusi industri 4.0 telah melihat inovasi besar dalam pembayaran dan transaksi keuangan, pengembangan sistem pembayaran instan, teknologi NFC, tokenisasi pembayaran, dan pembayaran melalui platform digital semuanya mengubah cara kita berinteraksi. Yang kelima ada peningkatan inklusi keuangan, dan yang terakhir ada regulasi yang penting. Pemerintah dan badan mengatur memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi perkembangan fintech di era industri 4.0. Regulasi yang seimbang diperlukan untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan fintech sambil melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Secara keseluruhan, fintech di era revolusi industri 4.0 memainkan peran sentral dalam mengubah landscape keuangan global dengan cara yang signifikan. Dengan terus-menerusnya perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, fintech diharapkan akan terus berkembang dan menjadi semakin penting dalam masa depan keuangan. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.